Halo sahabat, salam jumpa lagi dengan saya dalam channel Pauline Masih Hobi. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara mengelola kelas online Google Classroom yang telah kita buat. Pada video sebelumnya saya telah membuat tutorial bagaimana untuk membuka sebuah kelas online, yaitu Google Classroom. Nah, sekarang kita akan mengelola kelas yang telah kita buka tersebut. Sahabat, ini adalah kelas yang telah kita buat sebelumnya dan kita akan mengelola kelas ini. Kita klik saja kelas kita. Pada forum di sini, sahabat, di sini kita dapat mengkomunikasikan apa saja yang ingin kita sampaikan kepada kelas kita, ya. Jadi mulai mengkomunikasikan kelas Anda di sini, kita bisa membuat pengumuman dan kita bisa melihat respon siswa, dan setiap apa yang kita unggah dalam tugas kelas maka juga akan muncul pada forum di sini. Dan pada forum di sini setiap postingan kita dapat direspon oleh siswa dan kita juga dapat merespon kembali. Itu semuanya dapat kita lakukan di forum ini. Misalkan kita akan memberikan penyampaian, persiapkan diri untuk mengikuti kuis. Nah, seperti itu kita posting. Nah, jadi yang kita ketikkan tadi tampil di sini dan peserta didik kita akan bisa melihatnya, dan mereka juga akan bisa memberikan komentar ataupun tanggapan di forum ini. Nah, kemudian di sini ada tugas kelas. Pada tugas kelas ini adalah ruang di mana kita akan membagikan materi maupun tugas-tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, untuk membagikan materi, kita lihat di sini, kita klik saja buat. Di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali, dan topik. Nah, tugas di sini adalah tempat di mana kita memberikan penugasan kepada peserta didik kita, ya, seperti apapun yang ingin kita tugaskan terkait dari materi yang kita berikan, kita nanti akan membuat di dalam ruang ini. Nah, kalau di sini tugas dan kuis ini adalah tempat di mana nanti seperti penilaian, di mana kita ingin memberikan seperti tes ataupun kuis yang bersifat penilaian pengetahuan. Di sini adalah ruangnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaan di sini tempat di mana kita memberikan ruang diskusi. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan yang dimana nanti pertanyaan itu bisa didiskusikan dan ditanggapi oleh semua peserta didik, ya. Jadi kalau misalkan dalam mengawali materi ada stimulus, nah stimulus itu misalkan berupa pertanyaan, itu bisa kita tempatkan pada ruang pertanyaan ini, sehingga nanti semua peserta didik bisa memberikan jawabannya dan bisa juga menanggapi jawaban teman-temannya dan bisa berdiskusi semuanya di dalam ruang pertanyaan ini. Nah, kalau di sini materi ini adalah di mana tempat nanti kita memberikan atau mengupload setiap materi-materi yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Kalau di sini adalah gunakan kembali postingan. Ini gunanya adalah kalau kita ingin menggunakan postingan yang pernah kita posting sebelumnya. Kemudian kalau di sini topik ini adalah seperti pengaturan supaya nanti kelas yang kita buat ini teratur dalam topik-topik yang seperti yang kita inginkan. Baik sahabat, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara untuk
memasukkan materi ke dalam kelas yang kita miliki. Dalam kelas online, kita harus mengelola kelas itu dalam 4 bagian ya. Jadi bagian pertama itu materi, kemudian bagian keduanya itu adalah ruang diskusi, kemudian bagian ketiganya itu adalah penugasan atau tugas, kemudian bagian keempat adalah penilaian. Jadi kita mengelolanya supaya teratur dalam 4 bagian itu. Jadi yang pertama caranya adalah kita buat dulu topik ya. Topik yang pertama misalkan kita beri nama itu materi ya. Ini kita membagi dalam mengelola kelas kita dalam 4 bagian tadi. Jadi yang pertama bagian dari materi, kita klikkan materi, kita tambahkan. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu diskusi ya. Jadi kita buat lagi topik, kita namakan diskusi. Kita tambahkan. Bagian yang ketiga adalah tugas, di mana ruang nanti kita akan memberikan penugasan kepada peserta didik kita. Tambahkan. Kemudian yang keempat adalah bagian dari penilaian. Kita klik lagi topik penilaian. Tambahkan. Nah, ini sahabat, seharusnya materi itu berada di atas, diskusi berada di nomor 2. Ini bisa kita naikkan ya. Jadi ini kita klik saja naikkan, kemudian klik lagi sehingga dia berada di urutan yang pertama. Ini kita klik lagi naikkan. Nah, kemudian diskusi kita buat ke urutan yang kedua, klik naikkan. Nah, kemudian penugasan itu pada urutan yang ketiga. Nah, sudah seperti ini pengelolaan kelas kita. Jadi bagian kelas online yang akan kita kelola itu adalah 4 bagian ini ya. Jadi materi, diskusi, tugas, dan penilaian. Nah, sahabat, selanjutnya kita akan memasukkan materi ke dalam kelas kita. Pada kelas 7 terdapat beberapa KD. Kita akan mencoba memasukkan beberapa buah KD. Sebagai contoh, caranya adalah kita klik buat. Nah, kita klik lagi topik. Kemudian KD yang pertama kita misalkan bilangan bulat dan pecahan. Kita klik tambahkan. Nah, ini supaya menjadi bagian dari materi, maka kita seperti sub dari materi, kita akan menurunkannya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan mencoba satu lagi. Misalkan topiknya adalah KD himpunan. Ya, ini dia sahabat. Nah, KD himpunan ini bisa kita tarik juga seperti ini cara memindahkannya. Nah, seperti ini kita misalkan KD-nya ini paling bawah di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah materi dalam kelas 7 yang terdapat beberapa KD. KD-KD selanjutnya sahabat boleh menambahkannya. Nah, di sini pada setiap KD kita akan mencoba memasukkan materinya. Kita akan memasukkan materi pada KD himpunan ya, sebagai contoh. Caranya kita klik buat,
Nah, di sini yang kita klik adalah materi, ya, bukan lagi topik. Nah, pada materi akan muncul seperti ini. Nah, misalkan judulnya di sini kita ketikkan adalah pengertian himpunan. Nah, seperti ini. Nah, di sini deskripsinya ini adalah opsional. Sahabat boleh isikan, boleh juga tidak. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan, ya, bahwasanya materi ini adalah untuk semua siswa dan ini berada pada topik. Di sini kita pilih tadi topik-topik yang kita buat, dia berada pada topik himpunan. Maka kita klik himpunan. Nah, selanjutnya untuk memasukkan materi terdapat 4 cara, ya. Di sini ada tambahkan. Materi bisa kita ambil dari Google Drive, bisa dari link, bisa dari file, bisa dari YouTube. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkan materi ke dalam kelas kita dengan mengambil materi kita melalui 4 cara ini, ya. Nah, yang pertama, sahabat, kita mencoba memasukkannya dengan mengambil materi dari Google Drive. Caranya kita klik Google Drive, maka akan tersambung kepada link drive yang kita miliki. Nah, di sini pada Google Drive yang saya miliki terdapat beberapa modul. Saya akan mencoba mencari modul mengenai himpunan. Nah, ini dia, sahabat. Saya klik saja modul yang ingin saya ambil dari Google Drive yang saya miliki, lalu saya klik tambahkan. Maka di sini sudah masuk materi yang ingin saya berikan dalam bentuk PDF yang saya ambil dari Google Drive yang saya miliki. Maka selanjutnya ini materi kita posting. Nah, lihat sahabat, di sini materi kita telah masuk pada himpunan, ya, dalam bentuk PDF tadi. Nah, coba kita lihat pada forum. Iya, pada forum di sini juga telah ditampilkan bahwasanya saya telah memposting materi baru, yaitu pengertian himpunan. Jadi setiap apapun yang kita posting dalam tugas kelas, maka dia akan muncul pada kolom forum di sini, sehingga peserta didik kita dengan cepat dapat melihat apakah hal-hal yang baru yang ada di dalam kelas yang kita miliki. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tugas kelas. Cara yang pertama tadi dalam memasukkan materi dengan mengambil dari Google Drive telah kita lakukan. Maka sekarang kita akan mencoba untuk melakukan dengan cara yang kedua. Ya, kita klik lagi buat, kita klik materi, maka tadi kita masih judulnya tadi masih mengenai himpunan, ya. Atau kita klik kembali. Nah, di sini kita kelola ini tadi kita masukkan dalam topik himpunan. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan materi kita dengan mengambil dari link. Jadi kita mengaitkannya kepada sebuah link, ya. Jadi kita klik link. Nah, kita akan menambahkan link yang terkait dengan materi yang kita inginkan. Saya mencoba mencari sebuah link. Nah, di sini ada pengertian himpunan dan jenis-jenisnya. Saya ambil linknya, saya kopikan link dari halaman ini, kemudian saya kembali ke kelas, saya pastekan di sini, ya. Nah, jadi ini kemudian saya tambahkan linknya. Jadi nanti dengan membuka link ini, anak-anak didik kita akan terhubung dengan, sehingga mereka dapat melihat materi yang ingin kita bagikan kepada mereka.
Kemudian saya kembali ke kelas saya. Setelah linknya kita masukkan, maka kita posting. Ya, kita lihat sahabat, pada himpunan telah tertambah lagi materi tentang pengertian himpunan yang kita ambil dari mengaitkannya kepada sebuah link. Kita mencoba lagi memasukkan materi dengan cara yang selanjutnya. Kita kembali klik buat, kita klik materi, kemudian kita akan menambahkan materi dengan cara mengambilnya dari file yang kita simpan ya. Jadi judulnya ini boleh kita ketik sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Misalkan himpunan dan jenis himpunan. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan materi melalui file yang kita simpan. Kita klik saja file, lalu di sini ada kata pilih file dari perangkat Anda. Jadi kita cari file pada perangkat kita. Nah, misalkan saya menyimpan filenya di sini mengenai himpunan, saya cari di sini himpunan. Saya klik open, kemudian saya klik upload. Nah, sahabat, di sini tentang materi yang ingin saya bagikan sudah terupload dalam bentuk PDF. Jangan lupa kita harus melakukan pengaturan di sini bahwasanya ini adalah bagian dari topik himpunan. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan posting. Ya, sahabat, kita lihat lagi di sini sudah tertera lagi materi yang kita masukkan melalui file yang kita simpan pada perangkat kita, yaitu himpunan dan jenis-jenis himpunan. Kalau kita kembali lagi ke forum, di sini juga telah tertampilkan bahwasanya kita telah memposting materi baru himpunan dan jenis-jenis himpunan, sehingga peserta didik bisa langsung mendapat pemberitahuan dari apa-apa yang baru yang terdapat di kelas yang kita miliki. Selanjutnya kita kembali kepada tugas dan kelas. Yang terakhir, cara memasukkan materi. Kita kembali membuat materi lagi, yaitu klik buat, kemudian klik materi. Nah, lalu kita misalkan saja bikin judulnya contoh dari himpunan, misalkan ya sahabat ya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan menambahkannya dari YouTube. Kita akan memberikan video sebagai materi kepada peserta didik kita. Kita klik saja YouTube. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui URL-nya, kita bisa langsung tempelkan di sini. Namun kalau kita belum mengetahui URL-nya, kita masih ingin mencari, kita ketikkan saja di sini. Kita ketikkan misalkan himpunan, atau misalkan kita ketikkan contoh dari himpunan. Nah, kita lakukan pencarian. Nah, di sini sahabat ada beberapa materi tentang himpunan yang terdapat pada YouTube, sangat banyak sekali. Kita tinggal memilih yang mana yang sesuai dengan materi yang ingin kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, misalkan saya ingin memilih video ini, misalkan saja ya sahabat, kemudian saya klik tambahkan. Nah, ini dia sudah tertera di sini, ada video yang saya ambil dari YouTube yang berdurasi selama 4 menit. Kemudian jangan lupa di sini topik harus kita atur, kita masukkan dalam topik himpunan. Lalu selanjutnya kita lakukan posting. Nah, di sini
sahabat, sudah tertera lagi contoh-contoh dari himpunan. Kalau kita klik di sini, nah terlihat ini adalah materinya adalah berupa video yang saya ambil dari YouTube. Kemudian di sini dia berupa PDF ya. Nah, ini berupa link. Kemudian yang ini materinya bisa dilihat berupa PDF. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke forum juga. Ini tertera di forum. Demikianlah sahabat cara kita memasukkan materi ke dalam kelas kita melalui 4 cara. Selanjutnya sahabat boleh mencoba untuk memasukkan materi-materi lain sesuai dengan kelas sahabat. Nah sahabat, selanjutnya kita akan mencoba mengelola pada bagian diskusi dalam kelas yang kita buat. Jadi di sini tadi diskusi ini adalah tempat ruang di mana peserta didik bisa melakukan diskusi tentang pertanyaan yang kita ajukan. Misalkan saja itu berupa stimulus dalam mengawali pembelajaran yang akan kita berikan, kita ingin mendiskusikannya, itu bisa kita lakukan di sini. Caranya seperti tadi, kita klik buat, kemudian kita klik di sini pertanyaan ya. Misalkan kita berikan pertanyaan, berikan pendapatmu, apakah kumpulan dari makanan yang enak adalah merupakan himpunan? Nah, ini petunjuknya ini sahabat, ini opsional, boleh diisikan boleh tidak. Kemudian di sini tentu dia berisi jawaban singkat ya, karena dia pendapat. Nah selanjutnya sahabat, kita akan mengatur di sini. Di sini kita centang saja siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kemudian di sini siswa dapat mengedit jawaban. Nah, pada bagian diskusi ini kita boleh memberikan penilaian ataupun tidak memberikan penilaian karena misalkan berupa diskusi. Kemudian kita bisa mengatur waktu. Ya, apakah kita akan membuat batas waktu dalam diskusi ini? Untuk saat ini saya tidak membuat dulu batas waktunya ya. Jadi tidak ada batasan waktu. Selanjutnya pengaturan yang harus kita lakukan yaitu memasukkannya ke dalam bagian topik yang mana. Nah, ini merupakan bagian dari topik diskusi. Kita klik saja diskusi, lalu kita simpan. Nah, sekarang pertanyaan yang kita buat sebagai diskusi tadi sudah terdapat pada bagian diskusi di sini. Nah, demikianlah sahabat cara mengelola kelas, yaitu memasukkan materi dan membuat ruang diskusi. Selanjutnya untuk mengelola tugas dan penilaian akan saya berikan pada tutorial yang selanjutnya.